susah banget. Aduh, susah banget ya diteleponin. Sahabat kreatif, ketemu lagi bersama saya, Mom Vivin di channel Pins Idea. Ya, sahabat, saya lagi ngubungin teman saya nih, tapi susah banget nyambungnya. Wah, gak kebayang ya, kalau zaman dulu masih belum ada teknologi berupa HP. Wah, pasti susah nih kalau kita mau ngubungin teman kita. Kebayang nggak kalau misalnya kita mau ngumpulin teman, tapi kita harus pukul kentongan? Waduh, bisa satu desa nih kumpul semua. Nah, untuk itu teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah sejarah teknologi dan informasi komunikasi, dan yang kedua adalah media penghantar komunikasi. Oke, semoga setelah ini kita nggak ngeluh-ngeluh lagi ya kalau kita susah hubungin teman kita lewat HP. Oke, kita saksikan materinya. Check it out! Sahabat kreatif, saya mau tanya nih, kira-kira tahu nggak sih sejarah teknologi dan komunikasi dari zaman dahulu sampai sekarang ini? Nah, perkembangan sistem informasi itu tersaji ke dalam beberapa periode. Untuk periode yang pertama adalah periode 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya, tulisan itu diperkenalkan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Dan yang kedua adalah tahun 2900 sebelum Masehi. Pada masa ini, bangsa Mesir kuno sudah menggunakan huruf hieroglif loh. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Dan yang ketiga adalah tahun 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus. Pohon papirus ini tumbuh di sekitar Sungai Nil dan serat ini juga yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas. Dan yang keempat adalah tahun 105 Masehi. Pada masa ini bangsa Cina sudah berhasil loh menemukan kertas, dan kertas ini adalah cikal bakal dari kertas yang kita gunakan sekarang ini. Kertas yang digunakan pada masa itu adalah kertas yang berasal dari serat bambu yang dihaluskan. Nah, sahabat, ada banyak sekali jenis media komunikasi, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Yuk kita bahas. Ya, alat yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Ya, betul sekali. Namanya adalah kentongan. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi atau akan terjadi sesuatu. Dan yang kedua ini adalah daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah memakai bahasa tulisan melalui media komunikasi. Nah, media yang digunakan untuk menulis surat ini adalah daun lontar ini nih guys. Nah, kalau yang ini adalah lonceng atau genta, yaitu suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Dan bentuk lonceng itu biasanya menyerupai sebuah tabung yang salah satu sisinya terbuka dan bergema saat dipukul. Nah, untuk selanjutnya ini kita sudah tahu ya, burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, dan kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang sangat jauh sekali dan waktu yang lama. Nah, makanya nih kita sering dengar kan kalau merpati tak pernah ingkar janji. Selanjutnya adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan sangat tahan lama ya. Dan selanjutnya adalah trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai dan berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Dan kalau yang ini namanya adalah trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Dan kalau ini anak pramuka pasti tahu nih, ya asap. Secara umum sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Selanjutnya adalah serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah piktografi, digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Yang isinya adalah simbol-simbol ya, yang apabila disusun menjadi kata, kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu.
Ya, materi selanjutnya adalah tentang media komunikasi modern. Kalau yang ini kayaknya sudah tidak asing lagi ya buat kita. Ya, karena kita memang terlahir dan hidup di era modern dan globalisasi, di mana komunikasi berkembang sangat pesat sekali. Ada beberapa contoh media komunikasi modern. Contohnya yang pertama adalah surat kabar atau koran. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media loh, tetapi juga berupa surat kabar digital. Dan yang kedua adalah radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Dan yang ketiga adalah televisi. Televisi merupakan alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Nah, televisi ini bisa melihat dari jarak jauh, dan adanya televisi ini kita bisa menerima informasi dari seluruh dunia, dapat diakses di mana saja, kapan saja. Dan selanjutnya adalah faksmili. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Dan selanjutnya adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon juga manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berbeda jarak yang sangat jauh. Dan selanjutnya adalah handphone. Kalau handphone ini semua pada tahu ya, karena dengan handphone kita bisa mengakses segala hal. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil, ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dan selanjutnya ada handy-talkie, adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu loh sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ada komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Oke sahabat kreatif, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.